SD Negeri Karangroto 01 terletak di Jalan Kiai Haji Zainuddin Raya, nomor 6, Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. SD Negeri Karangroto 01 berdiri pada tahun 1977 dengan memiliki luas tanah sebesar 2.925 meter persegi. Visi sekolah adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, sehat, bertanggung jawab, dan berprestasi, serta cinta lingkungan. Misinya adalah salah satunya mendorong peserta didik yang berprestasi. Oleh karena itu, SD ini bergerak dalam mewujudkan potensi siswa melalui penggerakan dengan mendukung adanya program-program dari pemerintah. Salah satunya adalah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang juga memberikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau disingkat ABK. Di sekolah ini, baik anak yang berkebutuhan khusus maupun tidak akan belajar di kelas yang sama dan mendapatkan pendidikan yang serupa. Pengajarnya juga merupakan guru pembimbing khusus, yakni guru yang memiliki kompetensi kualifikasi yakni S1 Pendidikan Khusus atau Pendidikan Luar Biasa. Kualifikasi inilah berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus sesuai kebutuhan peserta didik inklusi. SD Negeri Karangroto 01 menyadari keunikan setiap individu, sehingga SD ini menyediakan dukungan khusus bagi siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus. SD Negeri Karangroto 01 juga percaya bahwa inklusi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang dan mendukung bagi semua anak. Sistem atau model kelas reguler penuh. Jadi anak berkebutuhan khusus di SD Karangroto 01 ini menjadi tanggung jawab mutlak wali kelasnya seperti itu. Nah, di SD Karangroto 01 ini juga dimiliki inklusi. Tetapi yang bertanggung jawab secara mutlak terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus kelas itu adalah wali kelasnya bekerja sama dengan tim inklusi. Untuk penyesuaian materi antara siswa yang reguler dan siswa yang kalau itu ada yang namanya modifikasi kurikulum. Modifikasi kurikulum ada tiga, ada substitusi, ada omisi, ada juga modifikasi. Substitusi itu artinya apabila materi yang ada itu terlalu berat, itu substitusi artinya bisa diganti. Artinya bisa diganti dengan materi yang sesuai dengan anak tersebut. Atau juga bisa omisi. Omisi itu artinya menghilangkan materi yang dirasa berat. Contohnya kalau ada anak berkebutuhan khusus di 11 bulan penelitian dikasih soal KUTS itu kan terlalu berat. Biasanya kita lakukan substitusi. Terus kalau contohnya lagi ada anak berkebutuhan khusus, kalau di sini nggak ada ya. Contohnya yang pakai kursi roda, maka kan tidak mungkin disuruh lari, sehingga dilakukan omisi atau menghilangkan materi tersebut. Dan juga bisa modifikasi. Modifikasi artinya pun
disesuaikan dengan kebutuhan anak. Secara tidak langsung ilmunya dalam satu kelas itu berbeda. Inklusi sendiri itu artinya anak-anak dengan umur yang sama belajar dalam satu kelas. Jadi mau dia cerdas dengan kata istimewa, mau dia intelektual bisa dirinya, mau dia disleksia, kalau umurnya sama, ya anak itu belajar dalam satu kelas yang sama. Tugasnya guru adalah memfasilitasi belajarnya. Yang lebih belajarnya tentu kan lebih tinggi daripada anak-anak pada umumnya. Nah itu juga harus difasilitasi. Anak-anak disleksia yang membutuhkan penanganan khusus itu juga harus difasilitasi. Khusus itu artinya memfasilitasi kebutuhan belajar anak dalam kelas yang sama. Jadi semuanya harus mendapatkan pembelajaran yang disesuaikan dengan Cara bermainnya pembelajaran anak inklusi ini berbeda dengan reguler lainnya atau bagaimana? pada dasarnya kalau untuk kemampuan sosial emosional ini sebenarnya menunjukkan menurut saya menunjukkannya karena di kelas itu anak-anak yang reguler itu belajar apa yang namanya simpati dan empati. Bagaimana dia bisa belajar bahwa di kelas ini ada anak yang seperti ini. Kelas ini kan miniatur, berarti kan kelas ini miniatur sosial. Gimana sosial atau kehidupan bermasyarakat itu kan beragam. Keberadaan anak inklusi ini menjadi kayak laboratorium ini bagi anak-anak bahwa misalnya ketika dia sudah lulus atau tidak menemukan hal yang sama, dia tuh tahu bahwa dunia itu beragam. Ada yang beda sukunya, ada yang beda kemampuannya dan sebagainya. Selain itu anak-anak itu juga belajar simpati dan empati. Jadi ketika dia kemudian anak khusus, oh anak berkebutuhan khusus seperti ini loh, kita harus berbuat seperti ini, seperti itu. Jadi secara umum anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus itu sangat diuntungkan dengan keberadaan anak inklusi. Anak inklusi sendiri juga sangat diuntungkan. Kenapa? Karena dia belajar mengenai lingkungan secara nyata. Jadi di lingkungan masyarakat itu seperti ini, ada manusia yang seperti itu, ada manusia yang seperti ini, sehingga sosial emosionalnya secara tidak langsung terlibat. Kebutuhan khusus di kelas saya. Kenapa? Karena yang pertama itu merupakan saya bisa mengajarkan anak-anak itu bahwa ini loh sosial ini tuh seperti ini. Jadi nanti kalau kamu ketemu manusia yang seperti ini, dia perlakukanlah dengan baik, perlakukanlah manusia dengan baik. Di situ mengajari anak-anak itu keberagaman, bahwa kemampuan orang itu berbeda-beda, bahwa orang-orang itu berbeda-beda. Jadi kalau saya dapat anak berkebutuhan khusus malah senang. Yang pertama menjadi ladang bagi saya, yang kedua menjadi upgrade skill bagi saya bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus, yang kedua juga bermanfaat bagi anak-anak pada umumnya. Jadi saya tidak merasa bahwa anak berkebutuhan khusus ini sebagai beban di kelas saya, tetapi menjadi sebuah kebanggaan. Di awal anak berkebutuhan khusus saya biasanya melakukan yang namanya three-way conference. Three-way conference itu biasanya di awal tahun itu saya menentukan tujuan belajarnya anak. Jadi karena anak berkebutuhan khusus ini kan tujuan belajarnya berbeda dengan anak-anak pada umumnya, sehingga saya melakukan three-way conference untuk menentukan jangka panjang dan jangka pendek tujuan belajarnya anak. Biasanya tuh kalau kemarin saya panggil orang tuanya, anaknya dan saya untuk mendiskusikan tujuan belajar apa yang ingin dicapai oleh anak. Yang pertama, saya menggunakan ekspektasi orang tua. Orang tuanya mau seperti apa, terus saya kembalikan ke anak. Kemampuannya anak seperti apa, lalu dari saya seperti apa. Jadi dalam three-way conference ini ada yang namanya nanti keluar tujuan belajarnya apa yang dicapai. Yang pertama itu dari ranah sosial mau seperti apa, dari ranah akademis mau seperti apa, terus pengembangan bakat minat dan kebiasaan baik itu mau seperti apa. Tentu saja disesuaikan dengan ekspektasi orang tua, kemampuan anak, dan gaya hidup sekolah. Modul ajarnya, kalau modul ajar itu masuk ke modifikasi. Ada yang namanya pembelajaran PPI. PPI itu basisnya individual. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini diberikan pembelajaran individual seperti itu. Setting kelas, kalau setting kelas itu menyesuaikan dengan pembelajarannya.
potensi yang bisa digali, katakanlah ini sebenarnya masih bisa segini, tapi kemampuan yang bisa digali itu seberapa. Jadi dalam pembelajaran sendiri biasanya saya menggunakan scaffolding, artinya menyesuaikan dengan potensi dan kemampuan anak. Contohnya ada anak autisme di kelas, saya tidak mungkin menyamakan dengan target belajarnya kan tidak mungkin sama dengan anak-anak yang reguler seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya anak, baru potensinya maksimal. Kalau pada umumnya ngambil kuliah khusus itu, kalau di sekolah kami yang penting itu sudah bisa baca, tulis dan hitung. Itu berarti sudah. Insya Allah anak kebutuhan khusus yang pernah ketemu saya, insya Allah sudah bisa baca tulis. Seperti itu. Nah, tetapi biasanya tuh ada orang tua tuh yang tidak tahu bahwa anaknya kebutuhan khusus, masuk ke pendidik biasa, akhirnya ketampung di sini. Sehingga ketika begitu ketampung di sini, nanti wali kelasnya pasti akan mengidentifikasi bahwa oh anaknya ini masih kesulitan ini. Nah nanti setelah itu biasanya kami kerjasama dengan RRM atau rumah duka polisi mental. Jadi di sana nanti akan dilakukan asesmen secara psikologis dan dilakukan diagnosa apakah anak ini yang bisa tidak, apakah anaknya ini bisa sekolah di sekolah ini atau harus pindah ke SLB. Jadi yang menentukan itu adalah rumah duka polisi mental. Sekolah terutama di SD Karangkota Wonosaryo ini membantu pembelajaran pada siswa, terutama siswa-siswa yang belum bisa membaca. Ternyata saya perhatikan dari awal pembelajaran membantu siswa sampai sekarang, kebetulan anak-anak banyak yang berhasil untuk bisa membaca. Juga di samping itu untuk permainan tradisional, para beasiswa kampus mengajar juga membantu di dalam kegiatan, contohnya itu pembuatan sulimani atau eklek, terus permainan gangsing, ulang tangga, itu merupakan permainan tradisional yang akan dilestarikan di SD Karangkota Wonosaryo.